Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Nusantara dan salam Bhinneka Tunggal Ika. Baiklah sahabat, di part yang kedua ini dari penelusuran bekas pabrik Ruji yang terbengkalai, berhenti beroperasional lebih dari 20 tahun. Kita memasuki part yang kedua dan kita coba cek Google dulu ya, jam berapa sekarang. Oke Google, jam berapakah sekarang? Waktu saat ini adalah pukul 23.53. 23 lebih 53 menit teman-teman, dan langsung saja ya, tanpa menunggu waktu yang lebih lama. Saya memang sangat penasaran dengan kondisi perusahaan ini sebenarnya. Setelah 20 tahun lebih terbengkalai, dan wow, ini luas banget. Kita explore dari mana ini ya? Langsung dari arah atau sisi di depan kita ini. Pabrik tua teman-teman. Explore di pabrik tua itu tetap saja membuat adrenalin naik gitu loh. Wah, dan di sini ternyata sangat luas arealnya. Coba kita nyalakan senter dulu teman-teman biar terlihat yo. Nah, wow, benar-benar pabrik yang sangat besar ya, dan mesin-mesinnya masih jangkep bikin wong Jawa ngarani. Baik, sebelum kita melakukan eksplorasi di sini, kita coba salam dulu teman-teman untuk semua yang ada di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum wa ala ibadillah sholihin. A'udzu bi kalimatil tammati min syarri ma khalaq. Dari informasi-informasi yang masuk kepada saya, pabrik ini memang terpaksa harus menghentikan kegiatan operasionalnya itu dikarenakan pindah lokasi saja bosnya. Namun di sisi lain, ternyata keberadaan pabrik ini dulunya sempat diprotes oleh warga sekitar ya, karena berada di tengah-tengah pemukiman padat penduduk, dan warga masyarakat yang berada di sekitar pabrik ini tuh merasa terganggu gitu dengan keberadaan pabrik ini. Dan ini becek teman-teman, karena yang sudah tidak terurus ya. Memang ada penjaganya, tapi ya hanya sekedar jaga bangunannya saja ya, gak mungkin resik-resik lah. Dan betul-betul membuat saya merinding pekat di dalam sini. Model-model mesinnya seperti ini teman-teman ya. Bisa lebih dekat gak mas? Bisa. Tak zoom lebih dekat ya. Nah seperti ini loh mesinnya. Kira-kira seperti itulah.
Dan jumlahnya itu bukan hanya satu, tapi banyak ya. Di deretan ini mesinnya kecil-kecil, tapi di sini udah mulai gede-gede mesinnya. Mungkin rodok silo ya, wis tak patenane lampu nih. Nah, kira-kira seperti ini saja ya mesinnya. Tapi nggak tahu ya ini mesin diperuntukkan untuk apa gitu loh. Untuk membuat bagian yang mana gitu loh. Wah, benar-benar mantap ya. Masuk ke lokasi explore pabrik-pabrik yang seperti ini tuh memang butuh perizinan khusus juga teman-teman. Dan di sini waduh, ini model mesin ini loh ya, mau mantep pol tenan. Cian. Dan jumlahnya banyak sekali. Nggak hanya satu. Ini mungkin dulu kalau beroperasional rame nih jero iki suarane. Dias des ngono mesti. Mungkin kurang terang ya. Meskipun itu hanya ruji, ternyata mesin-mesinnya seperti ini loh ya. Terkadang kita menilai barang itu sepele, tapi ternyata mesin-mesin pembuatannya itu gede-gede gitu. Di sini tuh ada sebuah mesin yang sedikit berbeda dari deretan ini ya. Kita coba lihat sih detailnya seperti apa. Ini kalau orang-orang engineering pasti senang ya melihat mesin-mesin yang seperti ini. Karena jiwanya itu sudah mesin. Teman-teman, aku mulai merinding ya di sini, betul. Merinding pekat di areal sini. Wah, dan di sana tadi, di sana itu juga terdapat deretan mesin juga. Mantap. Model giginya gitu ya, mantap juga. Kemudian ada roda yang cukup gede ini, berfungsi sebagai pengontrol tenaga. Kira-kira seperti itulah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Betul teman-teman ya, di dalam gudang ini tuh tidak seperti biasanya saya explore. Bergetar loh saya di sini. Betul. Saya sedang menikmati getaran yang berada di dalam ruangan ini atau di dalam bangunan ini ya. Sekumpulan set mesin. Ini sebenarnya makhluk-makhluk nggak bernyawa ya. Hanya besi-besi tua yang sedang menunggu ajalnya. Karena mereka akan digerogoti karat dan akhirnya tinggal kenangan. Seperti mantan-mantan kalian yang sejauh ini pastinya masih banyak menyisakan kenangan. Wis, kamu arep bilang enggak, wis ya gitu. Wis tak lalekno Mas mantanku, gak mungkin. Yang namanya manusia itu akan tetap ingat. Wah, tempat ini betul-betul mantap. Ini ada mesin yang, wah, mesin pancing ini ya. Gede segitu, wis jian tenan. Baiklah teman-teman, ya kayak aku rumus suara set gitu ya. Astagfirullahaladzim. Sebentar teman. Gitu tadi ya, aku dengar dengan jelas dan betul-betul membuat saya loh merinding langsungan. Betul, aku nggak bohong. Saya memang curiga ya dengan ruangan ini, saya cukup curiga. Wow. Gudang tua teman-teman di sini. Baiklah, kita coba ke lantai di atas kita ini ya. Tapi ini tangganya cukup mantap juga. Waduh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih penuh dengan barang-barang berharga. Alat-alat listrik lah ya ini. Waduh, di dalam sini ternyata terdapat spare-spare yang seperti ini. Jenenge pabrik ya, perawatannya yang seperti itu. Ya ampun, ini suara cedang sih ini. Ini apa ya? Walah, ya enteng saja ini. Enteng saja teman-teman.
Waduh. Lah iki mau aku anggar melu aku lah yo. Jawa tuh kesini toh ya. Untung saya melihat. Lah aku nek gak ndelok ya jeglok rono bundas kabeh. Tapi ini asik loh ya. Tapi gini kok semacam kampas ya ini. Nggak tahu apa ini fungsinya. Banyak yang seperti tadi di sini. Waduh, ini apa ya? Apik tenan iki ono. Oh ini, kalau aku perhatikan ini sepertinya emal teman-teman ya. Emal untuk semacam membuat roda gigi set gitu loh. Kelihatannya sih. Betul. Iya ini semacam emal ya, betul. Perusahaan 20 tahun lebih ya, bisa 25-30 tahunan. Tadi saya tanya-tanya, informasinya itu seperti itu. Berhenti pastinya nggak tahu, tapi diperkirakan itu sudah di atas 25 tahun. Berhenti total. Wah, ini gelundungan itu gede sakmene ya. Mantap teman. Baiklah teman-teman, di sini kondisinya seperti ini saja ya. Kita nanti akan coba masuk ke ruangan yang berada di situ. Namun kita turun balik lagi ke bagian di bawah kita ini. Aduh, ini tangganya ini terlalu curam ya bikinnya ya. Ini sekolah tekniknya gimana? Bikin tangga kok curam gini. Aduh. Saya sudah mulai bisa mengontrol kondisi tubuh saya teman-teman. Tadi saya bergetar banget ya awal-awal masuk. Namun sekarang saya sudah kondisikan lebih baik. Jadi ini kelihatan lebih tenang, enak gitu. Beda dengan tadi ya. Ini mesinnya posisi diplastikin semua. Mungkin teman-teman penasaran ya. Coba Mas buka satu saja seperti apa sih sebenarnya mesin-mesin yang ditutup plastik itu. Boleh saja. Oh, hanya motor-motor saja teman. Loh, seperti itu loh bagian dalamnya. Baiklah teman-teman, dan di sini itu memang full dengan mesin produksi yang didominasi oleh mesin-mesin berkekuatan besar. Karena model mesinnya yang seperti itu ya. Berkekuatan besar sama dengan kekuatan semangat teman-teman semuanya dalam mengarungi hidup ini. Apapun kondisinya, apapun situasinya, kita harus tetap semangat. Diutang piye Mas? Diutang ya semangat ya, semangat nyaur maksudnya. Bekerja lebih giat, lebih keras. Orang yang punya hutang itu biasanya motivasi kerjanya itu lebih tinggi gitu loh. Apa hubungannya dengan lokasi explore Mas? Karo. Saya cuma sekedar mengisi suara saja ya.
Memang awal tadi aku merinding banget ya, tapi lama-lama di sini enak juga suasananya. Mungkin saya akan bacakan sholawat saja di sini. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad Al-Fatihi lima ukhliqa wal khatim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad Al-Fatihi lima ukhliqa wal khatim. Lima sabaqona siril haqqi bil haqqi wal hati. Lima sabaqona siril haqqi bil haqqi wal hati. Ila siratikal mustaqim. Ila siratikal mustaqim. Wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadari wa miqdarihil azim. Wa miqdarihil azim. Baiklah sahabat, kita sudah baca sholawat ya. Mudah-mudahan suasana di dalam sini semakin kondusif. Dan saya akan coba turun karena saya menek ini. Gitu, aku merasa mendure. Bismillahirrahmanirrahim. Baik sahabat, kita explore lanjut ke bagian yang lain dari bagian inti ya, keberadaan bekas pabrik Ruji yang berada di kota Surabaya ini. Dan sebenarnya di atas itu ya, kalau kita perhatikan itu banyak sekali tumpukan-tumpukan berkas dan juga mungkin spare part mesin juga. Waduh. Dan tantangan explorer itu ya harus terabas ya dalam situasi dan kondisi yang seperti apapun. Contohnya ya di sini nih. Pabrik ini sudah digenangi air yang seperti ini loh. Ini tuh lumayan gitu loh, hampir sepatuku tenggelam. Dan semakin kesini semakin dalam. Aduh. Waduh, wes plus. Kita tadi sudah naik-naik di bagian yang atas itu, teman-teman ya. Kita akan coba ke bagian yang sisi sini. Waduh, dan di dalam gudang sini ternyata ada beberapa mesin tua juga ya. Nah, seperti ini. Dan kembali lagi masuk di areal baru itu membuat merindingnya pekat lagi. Kalau tadi sudah kondusif di sana, di sini berbeda lagi suasananya. Hanya seorang explorer yang bisa merasakan.
teman-teman hanya kebagian nonton videonya saja gitu. Dan di sini tuh oli ya. Oh iya teman-teman, oli di sini ya. Nggak bisa masuk. Jadi kita kembali lagi. Explore pabrik tua itu sekali lagi bikin nagih gitu loh. Karena berbeda ya dengan lokasi-lokasi baru yang baru 1 tahun 2 tahun ditinggalkan, itu akan berbeda banget suasananya jika dibandingkan dengan tempat-tempat yang sudah berpuluh-puluh tahun itu terbengkalai. Di sini juga terdapat deretan mesin-mesin tua yang sedang menunggu kematian. Meskipun di dalam sini juga ada roh arwah dari sisa kematian tersebut. Berbentuk apa? Di mana? Wallahu a'lam bishawab. Kisah jane tinggal apa ya, tapi kayak muter. Oh ini aku ngerti ini teman-teman. Jadi ini tuh untuk conveyor ya, conveyor tapi dia naik gitu loh. Atau mungkin di celupan sini. Oh iya, jadi gigi-gigi itu ini ya, set mesin gini itu dimasukkan sini kemudian berputar, entah mengolah apa gitu, tapi sistem kerjanya kira-kira seperti itulah. Biasanya bagian pojok belakang itu dari bangunan-bangunan puluhan tahun terbengkalai itu creepy. Makanya saya lebih suka mendatangi yang pojokan-pojokan gini ya. Dan memang kalau kita perhatikan loh, sudah digerogoti usia ya. Bagian mesin ini sudah berkarat semua. Ini juga. Aku heran juga ya, kenapa mesin-mesin seperti ini nggak dipotong, dijual kiloan saja jadi duit gitu loh, daripada terbengkalai seperti ini. Tapi aku nggak melu duwe. Sebuah motor, dan ini gearbox untuk menggerakkan conveyor. Conveyornya mana ini ya, conveyornya ini berputar dia terus untuk mengolah sesuatu, pokoknya kira-kira seperti itu ya. Kena apa nih? Waduh, nek banyune ya. Baiklah teman-teman, kita coba ke ruangan sebelah ya. Di bagian sini memang hanya onggokan mesin-mesin tua seperti itu. Ini loh ya, ini di kilo nolak ya lumayan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangunan pojokan selalu
memberikan sensasi tersendiri. Ini kamar mandi ya, kita nggak masuk saja lah. Kok ngerti Mas Iyo, di situ soalnya ada shower buatannya buat mandi-mandi adus-adus. Iki sing di pabrik wis bener-bener sugih ya, jadi nggak butuh besi tua. Tapi ini tuh sebenarnya jadi duit. Misalkan saya ya disuruh untuk apa ya, bersihkan lokasi ini, mau gitu loh. Teman-teman, aku nggak tahu ya, di sini ada tengkorak ini. Entah ini tengkorak apa ya, bisa jadi semacam kucing gitu yang mati. Tak lebonane ruangan kecil ini. Oh, ini tempatnya pekerja loh ya, masih pekerja lah. Kira-kira seperti itu. Sunyi senyap loh di sini tuh, betul. Lokasi kita ini memang jauh dari jalan raya, teman-teman. Tepatnya dikelilingi perumahan warga ya. Jadinya suasananya itu sunyi senyap. Jam yam ini orang-orang sudah podo ndekep bojone dewi-dewi. Iya toh. Jam 12 malam kok ya. Ndekep bojone dewi-dewi. Ada juga yang lagi bekerja. Wes pokoknya yang sedang berapa saja, yang kebetulan nonton video explore saya ini, salam Bhinneka Tunggal Ika ya. Sepatuku ini basah, teman-teman, betul. Wah, di dalam situ masih ada lempengan tembaga-tembaga nih loh ya, di dalam situ. Duit itu. Tuh, sepatuku basah wis. Baiklah teman-teman, memang saya itu selalu menyuarakan ya, tepatnya menyuarakan lah kebinekaan kita, agar kita itu sebagai bangsa Indonesia, bangsa yang besar, bangsa yang memiliki banyak keragaman, banyak perbedaan, bisa semakin erat dalam kehidupan berbangsa, bernegara, bermasyarakat dalam berbagai hal. Tolong menolong, saling kasih mengasihi, hormat menghormati antara satu dengan yang lain. Karena memang kalau saya perhatikan sekarang ini bangsa kita semakin lama semakin membuat saya kadang itu sedih, teman-teman ya. Kita itu sudah satu bangsa ya, satu negara juga, Indonesia, tapi masih
ada saja hal-hal permasalahan yang nggak perlu dibahas, yang nggak perlu diperdebatkan itu terjadi dan menimbulkan pertengkaran di antara kita. Mungkin para pejuang kita dulu melihat yang seperti sekarang ini, bertikai dengan bangsa sendiri itu akan kecewa gitu loh. Jadi mudah-mudahan dengan suara saya untuk tetap berbineka tunggal ika bisa memberikan semangat ya, terutama bagi sahabat-sahabat yang nonton video-video explore saya. Karena bagi saya bangsa yang besar adalah sebuah bangsa yang memiliki banyak perbedaan. Kenapa? Karena dengan banyak perbedaan berarti kita kaya akan budaya, gitu loh. Betul nggak? Kita akan coba naik ke atas teman. Kita belum naik ya, seperti apa kondisi di atas itu. Oh, di sini hanya ruangan kosong saja, teman-teman. Ternyata, oh di sini ada pintu masuk ya. Cobalah kita masuk ya. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh. Wah, kita sudah berada di lantai 2 ya. Ada apa saja di sini. Tapi kelihatannya ini barang-barangnya itu sudah dikemas dalam peti seperti ini. Oh alah, betul teman-teman, ini loh, ini tuh ruji gitu loh. Ya ternyata masih banyak sisa-sisa ruji tuh yang seperti ini tuh. Mantap rek. Silo mungkin loh, ruji ini ruji motor. Ruji sepeda ya, sepeda ini, sepeda motor, betul. Banyak ya, ternyata di sini ruji-ruji juga. Sisa hasil produksinya lah 20 tahunan yang lalu. Di situ ada sebuah ruangan, apakah bisa dibuka? Nggak bisa. Di sini ada apa nih? Oh ini teman-teman, laut penuntunya ruji itu loh ya ini. Kelihatan nggak ya? Istilah yang ngono wedokane nek wong Jawa ya. Yang tadi itu lanangane. Itu contohnya ya. Seperti ini. Sudah mulai berkarat juga. Ya seruci ya seperti itu. Oh ternyata itu bisa masuk ya dari sini. Nih ada jalannya ini, coba kita masuk. Aduh, sampel pura ini. Oh, melusuk. Drum-drum ini kosong semua ya. Seperti ini teman.
wedokane Ruji. Waduh, di sini tuh lantainya apa? Nyekok, mentul-mentul lah. Wah, kipasnya sudah berkarat juga. Oh, ini loh Ruji, ini ukurannya lebih besar ya dari yang tadi. Yang tadi itu kecil-kecil, ini besar. Ini pasti untuk motor ini. Yang tadi mungkin untuk sepeda ya. Dan di situ juga teman-teman, Ruji semua itu ya. Bisa kita lihat itu. Ada ukurannya juga ya. 14 kali 295, 12 kali 190, 14 kali 188, macam-macam ukuran nih. Mosok to masih yo, gak percaya tak cedak nih ya. Loh. Ukurannya itu berbeda-beda. Pabrik Ruji, yang tersisa juga Ruji. Kalau pabrik emas, yang tersisa ya emas. Tuh. Ini Ruji segini kecil-kecil loh ya. Ini mungkin untuk sepeda anak ini mungkin ya. Kecil-kecil seperti itu ya. Baiklah teman-teman, di sini ternyata gudang penyimpanan juga ya, sisa dari hasil produksi perusahaan ini dulunya. Selain itu nggak ada lagi, hanya Ruji dan Ruji. Masih baru-baru itu. Wah, dan kita nggak akan ke situ karena kalau kita ke situ, waduh, saya jatuh nanti. Baik teman, kita kembali saja ya. Bisa nggak lewat sini? Ada tangga putaran di situ. Kita coba. Ada apa di bagian situ? Waduh, dan air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi Ruji. Tuh. Banyak Ruji-Ruji yang tersisa. Ini kuburan dari Ruji-Ruji yang tidak terpakai. Dan ini sudah terendam air ya. Baiklah teman-teman, mungkin kita sudah memasuki semua ternyata ya. Ini tadi ruangan aku kira nggak bisa dimasuki, ternyata bisa. Kita kembali saja karena ini kayak gini. Aduh. Sudah berkarat semua juga. Aku mau jalan ke Mlebundi. Aku lali. Mana tadi jalanku? Oh itu ya.
Jalannya lali ya blind. Aduh, bismillahirrahmanirrahim. Baiklah sahabat, dan kita sudah melakukan penelusuran semua ya di bagian dalam gudang ini. Mungkin satu-satu yang nggak bisa kita sentuh itu, yang saya senter itu, karena saya tidak mendapatkan akses pintu masuknya. Nafasku sangat ngos-ngosan. Aduh, ini tangga curam juga. Ini misalnya sampai ke plistis jeret gitu ya. Ion Belosor. Baiklah teman-teman, saya pamit undur diri dulu ya. Dan demikian tadi penelusuran kita di bekas pabrik Ruji yang sudah 20 tahunan lebih terbengkalai, tidak beroperasional lagi, dan menyisakan cerita-cerita manis tentunya dulunya di lokasi ini. Banyak sekali orang yang bekerja mendapatkan penghasilan dari sini yang tentunya bisa mensejahterakan kehidupan mereka. Tapi ya sudahlah, itu hanya sebuah cerita masa lalu. Mungkin orang-orang dulu yang pernah bekerja di sini kehidupannya bisa jauh lebih baik ya. Baiklah, saya mohon pamit undur diri dulu teman-teman. Dan sekali lagi ya, seperti biasa, kalau ada salah-salah kata ketika saya melakukan eksplorasi, apakah itu berupa kalimat kata, berupa perilaku, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Matur nuwun, terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai ketemu lagi di video-video explore saya berikutnya.